Tausiah dari Al-Mukarram Al-Ustaz Mohai. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahun nas. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati Fadilatul Ma'ali Hadratal Mukarram, guru saya, guru kita semua, Kiai Abdul Latif, pimpinan Majelis Taklim Assalam, dan seluruh ibu-ibu, para asatidah, para ustadz, pimpinan Majelis Taklim, Majelis Ilmu, Majelis Zikir, yang saya tidak sebut dan tata namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim kita kepada beliau-beliau. Kita berdoa mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah. Ibu-ibu yang saya cintai, saya muliakan, bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita anugerah, karunia, rahmat, nikmat, baik yang terlihat atau tidak terlihat, kecil, besar, sedikit, banyak.
terutama nikmat sekarang yang saat ini sedang mahal, yaitu nikmat sehat. Kata Nabi, as-sihhatu tajun la yaroha illal mardo. Sehat itu mahkota, tidak bisa dilihat kecuali oleh yang sakit. Lagi sehat apapun dimakan, lagi sehat kemanapun, sampai giliran sakit baru terasa mahalnya makanan dan indahnya kita punya waktu yang luang. Maka hargai, syukuri sehat ketika kita sedang sehat, supaya Allah pelihara kesehatan dengan sakit sebagai tanda ujian cinta, surat cinta dari Allah buat kita. Saya doain ibu-ibu senantiasa sehat lahir dan batin, panjang umurnya, banyak duitnya, kenceng banget aminnya. Saya mohon maaf ibu-ibu karena sudah lama nggak ceramah. Tadi minta izin sama Kiai Latif, saya sebelum naik latihan dulu udah setengah jam. Udah setahun kagak ceramah. Udah gitu alhamdulillah dapetin mic speaker cakep bener. Biasanya kalau suaranya begini jamaahnya 4.000. Ternyata jumlah jamaah yang hadir lebih dari 4.000. Karena di mana ada majlis disampaikan satu ayat, dilantunkan salawat Nabi, hadir bersama mereka 7.000 malaikat rahmat Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjuangan. Karena di dalam hidup ini kita punya tujuan, yaitu menjadi hambanya Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku Tuhan, kata Allah. Padahal Allah nggak sebutkan dan nggak ngaku begitu juga. Allah tahu, kita tahu kalau Allah adalah Tuhan, betul nggak? Kenapa sampai diikrarkan aku Tuhan? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Tetapi Allah bicara dalam bahasa bebas. Sembahlah aku dengan caraku, bukan dengan cara kalian. Maka Allah turunkan 124.000 nabi, 313 rasul sebagai cara wasilah. Allah ingin manusia yang dicipta olehnya menyembah dengan mau dan caranya Allah. Dikirim peta-peta serta buku petunjuknya, mushaf, kemudian kitab-kitab al-munazzalah, Zabur, Injil, Taurat, dan juga kitab suci Al-Qur'an. Tujuannya apa? Supaya yang nasehatin ada, peta kehidupan ada. Tujuannya jadi hamba, menyembah Tuhan sesuai dengan cara menyembah dengan keinginannya. Asalnya kita dari surga. Siapa yang ikut petunjuk Nabi, petunjuk kitab sucinya, insya Allah bareng-bareng pulang kampungnya balik ke dalam surga. Ibu mau masuk surga? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Kenapa ketawa? Pikirannya kemana-mana ini. Jangan-jangan pikirannya sama yang saya pikirin lagi. Simple, padat, singkat, dan nyata. Kenapa sulit jalan sampai kepada Allah? Justru kita manusialah yang mempersulit diri sendiri. Yang jadi suami sebagai hamba Allah, dia mengabdi kepada Allah,
taat, tunduk, patuh di hadapan Allah. Kalaupun Allah kasih istri sebagai perhiasan, harta yang mengiringi dan menghiasi hidupnya seorang suami, maka suami punya tugas mengajari istri sampai kepada Allah, karena sebab istri adalah harta perhiasan. Fitrah seorang istri menjadi harta perhiasan, maka seorang suami tugasnya juga selain menghantarkan kepada Allah, mengumpulkan sesama dengan fitrahnya. Karena istri adalah harta, ngumpulnya dengan setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Maka penuhi hak istri. 1, pakaian. 2, makanan. 3, tempat tinggal. 4, pendidikan. 5, perhatian. Ini hak ibu sebagai istri. Ini jangan-jangan udah punya incu, nggak tahu juga hak sendiri. Yang pertama, pakaian. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, luar biasa, pantas Kiai Latif betah jadi guru, jadi kiai, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Di antara tanda cerdasnya seorang murid adalah cepat menangkap, cepat berputar, dipakai otaknya untuk berpikir sampai kepada kebaikan dan kebenaran hak. Tanda orang cerdas. Saya tanya ibu-ibu, Bu, coba saya tes tanda cerdas. 8 juta ditambah 8 juta berapa? Cepet banget hitung duitnya. Kata Imam Ali, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiriha bibayanin dzaka'in wa hirsin wa istibarin wa zadin wa suhbatu ustazin wa tuliz zaman. Kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, kecuali dengan syarat, 6 syarat untuk menuntut ilmu di majlis-majlis ilmunya Allah. Pertama, cerdas. Kedua, sabar. Ketiga, modal. Keempat, tamat, rakus dan kepo. 5, nurut sama ustadznya. 6, waktu yang panjang. Ibu asal 6 itu dipenuhi, insya Allah cepat dapat ilmunya. Amin. Yang keempat tadi, zadin, modal. Ngaji itu modal. Ibu datang kemari, minimal gincu, lipstick, bedak, foundation. Bener apa bener? Nggak pakai? Kasihan amat ini. Gak punya modal, nggak dikasih lakinya. Bensin, pulsa, bener nggak? Insya Allah itu syarat memenuhi mendapatkan ilmunya Allah. Balik ke 5 hak ibu sebagai istri. Pakaian. Di dalam kitab Fathul Qarib, juga dalam kitab Fathul Mu'in, dari muallifnya serta penyusun pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari, bahwa seorang istri berhak mendapatkan pakaian dari suaminya setahun 2 potong saja. Halo. Ternyata di Bekasi nggak begitu. Nggak usah setahun 2 kali, pulang ngaji, mampir ke mall, beli baju, alhamdulillah. Belum lagi kalau ustazahnya ngutangin seragam. Berarti nggak ada masalah, bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua, makanan. Masih dalam kitab yang sama, sehari makan 1 kali. Orang Cibitung berapa kali sehari? 3, pagi, siang, malam. Belum tengah-tengah di antara itu, tukang cilok lewat, tukang mie ayam lewat, kita stop-stopin. Benar-benar?
Berarti nggak ada masalah dengan hak yang kedua, makanan. Alhamdulillah. Yang ketiga, tempat tinggal. Mau kecil, mau besar, mau kredit, mau cash, apapun, yang penting ada. Tinggal syukurnya istri kepada suaminya, insya. Malah saya saranin, ibu punya rumah nggak usah gede-gede kalau masih latihan. Kalau Kiai Latif mampu gede rumahnya, bener-bener. Ibu nggak usah gede-gede dah, kecil-kecil aja. Sebab rumah kalau gede, ini bukan di sini, ya, di Pekayon rumah saya. Kalau rumah gede-gede, laki bini kalau berantem lama akurnya. Kira-kira bener apa bener nih? Iya. Lah saya punya jamaah, main masuk, assalamualaikum, salam, masya Allah, rumah 3 lantai, 1200 meter, 3 lantai, ada liftnya. Masuk, assalamualaikum, salam, Ustaz mulai, sini Ustaz. Bang, sehat bang. Ngobrol-ngobrol 15 menit, terus saya nyeletuk, nanti abang musawarain aja sama istri. Hah? Istri? Kenapa bang? Kudu ngomong, Ustaz. Istri kemana emang? Lagi keluar negeri? Ada. 5 hari nggak ketemu. Di mana? Di atas. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Ibu nggak pernah lihat rumahnya di sini. Susah kalau berantem, dan saya sering ketemu. Serumah nggak ketemu. Coba kalau rumah kecil. Ke dapur ketemu, kamar mandi ketemu, mau ke ruang tamu ketemu, pagi berantem, mau menuju siang ketemu laki kecolek, apaan sih? Mau kamar mandi kecolek lagi, apaan sih? Pagi berantem, siang akur, siang berantem, malam akur. Alhamdulillah. Yang keempat, pendidikan. Kalau suaminya punya ilmu, ajari. Kalau suaminya nggak punya ilmu, panggil gurunya, bayar. Ustadz, laki saya kagak punya, berarti suami ngasih izin istrinya nyari ilmu. Alhamdulillah. Ini adalah bentuk tanggung jawab suami kepada ibu ketika tidak mampu mendidik urusan agama, diserahkan kepada ustadznya. Tapi jangan lupa, kenapa banyak di sana bukan di sini? Alhamdulillah Kiai Latif Benghar. Amin. Ya Rabbal. Di luar sana banyak ustadz. Kalau ustadz TV ketahuan dan leader dia Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Ustadz di kampung, kenapa banyak yang mereka tidak terawat? Ekonominya lemah. Baju kadang, saya harus ikut miring, kamera ikut miring soalnya. Terus. Iya. Kenapa kehidupannya tidak maju para ustadz? Nih, catat ibu, ingetin. Karena mereka setiap saat yang dipikirin adalah akhirat umatnya. Maka tugas ibu memikirkan urusan dunianya. Maka pantas di pengajian ada kotak amal lewat doang. Ya. Tujuannya apa? Untuk majelisnya, untuk kemaslahatan gurunya, bukan untuk sendirinya. Maka sedekah kepada ulama di tempat ibu tinggal 900.000 pahalanya. Di bawahnya sedekah kepada orang tua 90.000. Di bawahnya sedekah kepada kerabat 9.000. Di bawahnya lagi sedekah kepada anak yatim, ya, 900. Di bawahnya lagi sedekah kepada fakir miskin, pahalanya 90. Kenapa sama ulama besar pahalanya? Karena kalau ibu sedekah sama ulama, dipakai lagi untuk urusan agamanya, insya Allah. Kalau ustadz model saya, teman-teman yang suka dipanggil Kiai Latif, udah cukup. Ibu yang di tempat ibu tinggal, mereka yang ngajarin Quran, mereka yang menjelaskan tentang iman, mereka menjadi lentera serta patok bumi. Kampung kita bisa jadi harusnya dikasih ujian wabah. Ternyata ada yang sujud di malam hari mendoakan umatnya di kampungnya sebagai jamaahnya. Akhirnya Allah angkat bala-balanya. Subhanallah.
Yang kelima, perhatian. Ya, ibu gak usah marah. Dulu aja lagi pacaran, tiap jam lu telepon gue. Udah kawin nih boro-boro. Ada yang begitu ada? DL derita lu. Jangan lupa, nggak usah demo. Selama dia masih ngasih nafkah, masih pulang, maka pulangnya nafkahnya adalah pengganti perhatiannya kepada ibu. Alhamdulillah. Ibu nggak usah ngotot-ngotot suami harus kayak apa. Yang penting 5 hak dipenuhi, maka suami gugur kewajiban di hadapan Allah. Tinggal ibu mencari Allah. Jangan terlalu hebat mencintai manusia. Suami ibu cuma imam, suami ibu cuma jembatan untuk sampai ibu kepada Allah. Suami soleh, ibu makin hebat kepada Allah. Suami belum soleh, tujuan ibu mah tetap Allah. Jangan suami soleh ikut soleh, suami belum soleh ikutin suami ikut tidak soleh. Ibu kenapa sih bu? Gitu amat malaki, biarin Ustaz 10-11 dia selingkuh, gua balas. Naudzubillah min. Ada di luar sana bu, perempuan mobilnya banyak mengkilat, uangnya banyak berlipat, rumahnya hebat bertingkat-tingkat, karena sebab suaminya lagi masanya memang hormonnya naik, mirip janda di kampung sebelah. Masya Allah, nangis guling-gulingan. Bila lagi doa, ya Allah hancur hatiku ya Allah. Apa kata malaikat? Biasa aja keles. Iya, doain. Lagi tidur, lagi sholat, nggak usah dimarahin. Laki dimarahin bu, makin kurang ajar. Nih saya kasih tahu nih sifat laki-laki. Laki-laki nggak usah marah. Laki-laki itu, enggak, saya kasih tahu ibu, sifat laki-laki ambek gede, emosi besar, gengsinya tinggi. Betul. Bukannya mikir lu. Tetapi kalau disalahin kagak mau. Ini dari sini kelihatan Kiai Latif ini memang lagi bermasalah semua sama lakinya ini. Kalau disalahin, maka ibu dikasih cara. Kalau suami sedang salah, ibu aduin kepada Allah. Kapan? Sepertiga malam bangun sholat, gelar sejadah di sebelah laki lagi tidur. Ya Allah. Nah lihat ya Allah, bener lagi tidur. Aku mencintainya ya Allah. Kau yang memberikan dia untukku lewat siapapun wasilahnya ya Allah. Dengannya, dengan rahmatmu ya Allah, kau berikan kami keturunan anak sudah dewasa, diberikan rezeki tempat tinggal, rezeki tak pernah kurang. Tapi sudah hampir 2 bulan ini sudah mulai lupa kalau aku ini adalah perhiasannya untukmu di hadapannya. Ya Allah, hatinya sedang entah kemana ya Allah. Aku tahu ini syariatmu, tapi aku belum sanggup ya Allah. Ya Allah, sayangi dia, karena dia adalah imamku untuk sampai kepada jalanmu. Ya Allah, kalau sekiranya dia memang adalah imam yang soleh, maka berikan dia hidayah untuk terus mencintaiku dan mencintai amanah-amanahnya. Begitu. Pernah doain laki begitu? Lihat mukanya mah kagak percaya. Sumpah bu, bapak ada anak di rumah. Yang nanya rewel banget lagi. Lagi ngapain? Modal lagi dia. Nah, semua itu tidak akan terjadi kalau kita kuat. Nabinya udah nggak ada, Rasulnya sudah nggak ada, pewarisnya memang masih banyak, tapi yang ada di rumah di depan mata adalah net kitab sucinya Al-Quran. Maka pantas subhanallah Kiai Latif setiap Kamis hataman Quran. Tujuannya apa?
supaya kita sampai kepada jalan yang telah dijanjikan Al-Qur'an. Cuman jangan cuma asal bisa baca selesai baca, gali ilmunya. Ini dari kecil kan kita cuma baca, apalagi kalau sudah Ramadan kejar tayang, piring ambilin, jemuran kalau diangkat. Fa idza aradtu an ukallima rabbi fadakhaltu shalah wa idza aradtu an yukallimani rabbi faqra'tul Qur'an. Kalau aku ingin bercinta dengan Allah, aku salat. Kalau aku ingin Allah yang ngajak aku bercinta, aku baca Al-Qur'an. Jadi ibu kalau lagi salat, berarti ibu lagi ngajak Allah ngobrol. Tapi kalau ibu lagi baca Quran, berarti Allah yang ngajak ibu ngobrol. Oleh karena itu, kalau sebab Allah lagi ngajak kita ngobrol, hendaknya ibu ikuti peraturan-peraturan obrolan. Kalau ibu pengen pergi ke rumah saudara, silaturahim, pakai motor, pakai mobil, ikut rambu-rambu jalan lalu lintas, betul apa tidak? Merah, berhenti. Hijau, kuning, ya bu. Quran juga begitu. Nah kita dari kecil bolak-balik khatam, nggak tahu. Bila ditanya fathah apa fathah, bu fathah apa bu fathah bu? Oh no Ustaz, garis di atas. Kasro, garis di bawah. Doma, garis di atas, ada palanya yang gundul. Padahal kita dari kecil udah segini hari bu. Nah kaji supaya kita paham, tidak ada kesalahan. Karena Allah ingin disembah dengan caranya, termasuk ketika ngobrol pun Allah mau dengan bahasa aturannya. Al-fathatu hiya fathus syafataini 'indan nutqi. Fathah adalah membuka bibir atas dan bawah, ulya sufla, ketika membaca huruf-huruf Al-Qur'an. Berarti setiap fathah mulut kita kudu mangap. Coba buka. Jangan pas lagi duit datang doa. Ayo praktek Jamal. Kedua, kasroh, biar pulang ada oleh-oleh. Al kasrotu hiya kasrus syafataini 'indan nutqi. Kasroh itu pecah, maka kasrus syafataini 'indan nutqi, memecahkan bibir ketika melafazkan huruf Al-Qur'an. Bukan ambil batu terus apa itu pecah? Pecahkan bibirnya. Bahasa Jermannya nyengir. Fathah mangap, kasroh nyengir. Coba sekarang i. Bibirnya pecahin. Fathah mangap, kasroh nyengir. Mulai hari ini kalau baca Quran perhatiin hurufnya apa aja. Yang penting setiap fathah, setiap kasroh dipecah, dibantu bunyi baca Quran dengan mangap dan nyengirnya bibir kita. Jadi mulai sekarang nggak ada lagi orang baca Quran mana fathah, mana kasroh, nggak kelihatan. Ad-dhammatu hiya dhammu syafataini 'inda nutqi. Dhamma artinya ngumpul. Dhammu syafataini, mengumpulkan bibir ketika membaca Al-Qur'an. Bukan ibu lagi begini dikumpulin bibirnya atu-atu. Bukan. Artinya apa? Ngumpul bibirnya. Fathah mangap, kasroh nyengir, dhamma nyonyol. Coba Jadi fathah artinya buka, kasroh artinya pecah, domah artinya ngumpul. Jadi buka. Bahasa kitanya mangap, nyengir, monyol. Ayo ikutin. Nggak apa-apa latihannya. A-I-U. A-I-U. A-I-U ba.
U'an Ani'akna Minal mu'min Ma'i'an An'a. Lagi huruf tak Tati tubat Tutan Tantatsna Minal mutsni Matitan Tanita. Ibu mulai praktekin di Quran. Fathah mangap, kasroh nyengir, domah monyong. Contoh suratnya surat yang gampang, At-Takatsur. Ya, ibu lihatin dulu saya. Emang jelek? Ya, emang jelek. Tapi itu seninya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Jadi fathahnya jelas, mangap, kasrohnya nyengir, domangnya ngapain saya nih? Summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin. Fathah mangap, kasroh nyir, domah mun. Ini dasar banget, Bu. Betul apa tidak? Jangan disangka. Kenapa kita sampai gini hari umur udah kita banyak baca Quran banyak yang salah? Karena sebab kita waktu kecil diajarin guru kita sebagian ada yang banyak salah. Baca bismillahnya begitu. Ayo anak-anak semua baca Bismillahirrahmanirrahim sampai gede ke bawah. Harusnya gurunya juga ngajarin dari awal sudah baik. Perkara muridnya nggak panjang napasnya, tetap guru mah ngajarinnya kudu bener. Ayo semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Perkara muridnya bacanya biarin. Ya Bu. Makanya kenapa baca Quran, suara Quran, hukum Quran, dan kandungan isi Quran sangat tinggi dan mulia. Karena memang sulit secara casing fisiknya saja nggak sembarangan. Fathah mangap, kasroh nyir, domah monyong. Sekarang apa yang ada di Quran? Huruf Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.234 ayat, 1.027.000 huruf. Tetap hurufnya cuma ada 30. Dari alif sampai hamzah sampai ya hurufnya 30. Tapi kenapa orang baca meskipun 30 huruf banyak yang salah, tidak sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah? Kenapa? Karena kitanya acuh dan cuek, menganggap kita sudah gugur kewajiban membaca Al-Quran. Ustaz, kenapa sih Ustaz kalau baca Quran ngantuk? Bener nggak pikiran? Banyak yang begitu. Saya pernah, Bu, ibu-ibu 11:30 telepon saya, Ustaz, loh, ini siapa di malam-malam nangis? Kalau suaranya ada kuntilanak. Iya Bu, ada apa Bu? Ustaz, saya udah 5 hari Ustaz nggak bisa tidur. Ngomong dalam hati saya, lah bini siapa? Nelponnya kelakunya siapa? Kenapa Bu? Nggak tahu Ustaz, susah. Saya nggak pernah insomnia, tapi saya lagi luar biasa Ustaz. Pikiran, hati nggak nyaman, sehingga sudah hampir mau seminggu nggak bisa tidur. Ibu udah minum obat? Udah. Ibu udah berobat? Udah ke dokter Ustaz. Ibu sudah minum apa? Sudah. Oke. Coba Ibu ambil air wudhu. Baik Ustaz, ambil air wudhu. Ibu baca Quran 20 menit, saya tunggu. Ya, pokoknya saya tunggu Ibu 20 menit.
mulai dia baca Quran. Saya tungguin dari jam 11 sampai jam 3 kagak nelpon. Tuh, harusnya melek baca Quran malah tidur. Kenapa kita ngantuk? Karena kita tidak tepat ketika baca, memberikan hak-hak huruf dalam membaca Al-Quran. Bagaimana orang bisa ngantuk, Bu? Kalau ketika dia lagi baca ayat, ketika fathah, manap, kasroh, nyir, domah, monyong, kemudian berjuang menempatkan huruf di tempat-tempatnya. Makhraj ada 5, sifat makhraj ada 10. Makhraj ada 5, sifat makhraj ada 10. 30 huruf itu ada tempat masing-masing. Contoh, Ibu perhatiin, 3 huruf ada di kerongkongan rongga mulut. Alif sukun, waw sukun, ya sukun. 6 huruf di tenggorokan. Hamzah, ha, ain, ghin, kho, ha. Di pangkal lidah 2 huruf. Kaf. Di tengah-tengah lidah ada 4 huruf. Jim, shin, ya, bo. Di ujung lidah bagian atas ta, dal, to. Di ujung lidah bagian depan fa, zal, wo. Di ujung lidah bagian bawah sod, zai, sin. Di ujung lidah bagian sayap kanan kiri lam, ro, nun. Di bibir 4 huruf ba, fa, mim, waw. Di hidung ada 2 nun dan mim. Ulangi. Halo, Bu. Bagaimana bisa tidur? Lagi dia baca huruf jim, fathah, fathahnya mangap. Jim di mana? Oh, tengah-tengah lidah. Ya. Lagi baca huruf sad, harokatnya kasroh, kasroh unyir. Sad di mana? Di ujung lidah bagian bawah. Sad, si, ja, si. Sehingga dia berinteraksi. Orang kalau nyetir mobil, dia paham dan lihai fungsinya gas buat apa, rem untuk apa, sen bagaimana, nyetir keseimbangan ban kanan kiri serta menguasai bodinya. Meskipun di pojok kanan dia mampu menguasai mana sisi pojok depan, kiri, belakang, sehingga dia, maka ketika sudah mulai dinyalakan start, kalau dia itu manual, diinjek remnya, masuk koplingnya, lepas pelan-pelan tuh remnya, injek gasnya, belok kanan, sennya naik, ujang main wipernya. Ketika dia mundur, kemudian 2 sennya bunyi, maka yang duduk belakang numpang nyaman duduknya. Betul nggak? Orang baca Quran gimana mau tidur? Kalau dia paham, kasroh kudu nyir, fathah kudu mangap, domah kudu monyong, huruf jim tengah-tengah lidah, huruf ta di ujung lidah bagian atas, huruf fa ujung lidah bagian depan, huruf kof di pangkal lidah, huruf hamzah di tenggorokan, alif sukun di rongga mulut. Gimana mau tidur di saat itu sedang bercinta dengan Allah? Pahami kunci-kunci baca Quran. Tidak hanya sekedar kita bisa khatam, khatam derajat hebat, tapi khatam dengan ilmunya tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanallah. Apa lu melotot? Nah, saya kasih motivasi. Makanya pantas mikirin fathah, mikirin huruf, belum lagi mikirin hukum-hukumnya. Bener-bener ada huruf mat hukum mat wajib muttasil, mat jaid munfasil, mat iwat, mat badal, mat silah qasir, mat silah tawilah, mat lazim harfi musyabbah, mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim musaqqal kini, mat lazim mukhaffaf kini, mat tamkin, mat far'i, mat farqi. Belum lagi hukum nun mati, hukum mati. Nggak bisa tidur, Bu. Orang kalau paham, Bu, dia asik bercinta menari-nari. Makanya pantas seni tertinggi adalah seni Al-Quran. Rumit dikuasai, mulia pembacanya. Nggak harus jadi kori ibu ikut MTQ, ibu dengan begitu ilmunya nggak harus ikut perlombaan, asal benar dikuasai ilmunya. Ibu lebih mulia dari mereka para pemimpin, para pejabat, dan mereka yang menguasai seni-seni dunia, penyanyi. Makanya itu serang aja seni Quran tertinggi, baru di bawahnya jauh anjlok, baru Melayu, dangdut, lagu India,
jazz, keroncong, paling bawah apa? Pop. Kenapa seluruh dunia pemuda, emak-emak, orang tua senang lagu pop? Paling gampang. Nggak punya bakat juga bisanya. Makanya ada Inuvista buat latihan yang nggak bisa nyanyi, nggak punya bakat. Gampang, Bu. Orang kalau baca Qur'annya bagus, pasti nyanyinya bagus. Bener nggak? Bahkan para penyanyi ternyata dulunya lomba MTQ juara. Bu, baca Quran. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Fathah mangap, kasrah nyanyi, doma monyong. Lah kalau nyanyi Indonesia mana dipikirin? Lagu-lagu. Bahkan lagu-lagu mereka seni di Indonesia ngambil lagunya dari Al-Quran. Lagu apa coba? Lama ku tunggu. Lah kenapa jadi ke sono? Lagu almarhum Meggy Z itu dari Quran. Lagu apa itu? Lama ku tunggu ya wardatan wasaliyadi mutilatan. Kunci lagu kiroat Quran dimasukin ke lagu Indonesia ya kecil. Lama ku tunggu kejujuranmu, terkadang harus menembus kekecewaan. Ya Latif salah ngundang ini. Ya, kecil. Lagu apa lagi coba? Semuanya dari Quran. Kenapa? Ibu kalau pengen punya anak pinter nyanyi, hebatkan dulu Qurannya. Catat, ya. Duh, anak saya bagus suaranya nih. Saya pengen anak saya bisa jadi ahli seni, seniman. Apa tuh? Oh, penyanyi. Jangan dicariin guru les baca apa nyanyinya. Cari dulu guru Qurannya. Pinter nyanyi bisa ngaji. Kalau sudah pinter nyanyi, belum tentu dia pinter ngaji, bener nggak? Iya. Tapi juga bukan berarti belajar ngaji supaya pinter supaya jadi penyanyi. Saya bukan penyanyi, tapi karena senang baca Quran, ya bolehlah sendiri-sendiri nyanyi kan, lagi sendiri, lagi galau, mikirin ibu-ibu. Ya Allah, kapan pengajian? Iya. Lagu apa lagi? Lagu pop contoh. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan kupastikan ku kan memeluk menciummu di surga. Jangan kau pergi, tinggalkan aku, bawa aku kemana kau mau. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Enak gak? Enak gak? Penyanyi bukan? Karena kita cinta Al-Quran. Ayo, hataman kemis menjadi wasilah ibu semakin mencintai Al-Quran. Nggak usah jauh-jauh. Itu baru casing doang, Bu. Belum ngamalin isinya. Bener apa bener? Isinya lebih berat lah. Casingnya aja belum selesai, Bu.
Ibu kalau baca kaf ya ain sad, ada yang belum bisa baca kahaya so. Masih ada yang baca begitu nggak? Hah? Masih ada? Coba kalau ibu belajar kaf ya ain sad mad lazim harfi musyabbah, panjangnya 6 harokat. Ha mad lazim harfi mukhaffaf, panjangnya 2 harokat. Ya mad lazim harfi mukhaffaf, panjangnya 2. Ain mad lazim harfi musyabbah, panjangnya 6. Ainnya mad lain ikhfa hakiki. Sa mad lazim harfi musyabbah, panjangnya 6 harokat. Sad qalqalah kubro mutawasid. Kaf ha ya ain sod, kaf 6, ha 2, ya 2, ain 6, 2, so 6, de. Sudah ada berapa hukum, berapa harokat baru baca kaf ha ya ain sod. Kalau ibu pelajari dengan baik, bacanya juga tidak salah-salah. Kaf ha ya ain sod. Subhanallah. Saya buka matanya supaya apa yang selama ini di depan ibu Al-Quran, itulah mengapa dimuliakan kita pembaca. Baru baca dimuliakan, belum ngamalin, Bu. Tapi yang bagaimana yang dimuliakan? Yang kita benar-benar mengikuti maunya Allah dan maunya Rasulullah. Ya. Alif lam ro, alif hamas lam mad lazim harfi musyabbah, ro mad lazim harfi ada berapa hukum, ada berapa harokat, indah bacanya. Ibu praktekin. Ini belum ngomongin lagu-lagu nih. Ada lagu Bayati, Sika, Sobaja. Ibu nggak usah dah. Kalau laki-laki kudu, laki-laki harus pelajari dengan baik. Kenapa? Setiap laki-laki jadi imam minimal bagi istri dan anaknya. Bener apa bener? Iya. Laki-laki meskipun suaranya nggak bagus jadi imam, meskipun tidak harus teknik, minimal hafal tuh ayat-ayat pendek. Asal jadi imam, kuliah kulhu, kuliah kulhu, kuliah kulhu. Akhirnya anaknya yang 2 jadi ngeledekin bapaknya. Kak, ntar malam tahajud lagi. Nyok tebakan, rokat pertama ayah kuliah apa kulhu? Coba tuh anak songong suwe itu begitu deh. Kuliah kulhu, bapak kan suka terbalik-balik. Rokat pertama kulhu, rokat kedua kuliah. Kakak kulhu, adik kuliah. Kedengeran sama bapaknya, kurang ajar nih. Akhirnya dia malam-malam ngapalin surat pendek yang baru. Ya, bangun jam 3. Ya, sholat yuk. Udah berdiri nih anak di belakang 2. Kata kakaknya, kuliah. Kata adeknya, kulhu. Kata bapaknya, liatin lo salah semua. Sholat Warabbani deg-degan tiga-tiganya. Nah bapaknya juga ikut degan. Kenapa? Baru ngapalin semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata anak-anaknya, loh kok beda? Kata bapaknya, mampus lu. Gara-gara nggak benar, lupa. Fasholli li rabbika wanhar. Lupa ya. Inna. Kata anaknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Modal bapaknya. Na'udzubillah men. Pulang dari sini, kaji lagi Qur'annya insya. PR saya nggak banyak ibu. 3 harokat PR ibu. Ibu latih. Qultuban kon qofna minal mukrimati kon yan minal mu'minin dan seterusnya. Terus dipelajari dari alif sampai ya. Tahu alif di mana, ya di mana, jim. Lagi baca Quran, insya Allah kita tahu menikmati.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ibu suara oke lah, nggak bagus, tapi kalau benar bacanya, disitulah baru keluar sir. Ibu tahu sir? Rahasia Allah. Sehingga kita ngomong, nih orang suaranya biasa tapi enak di kuping, itu sir namanya. Pernah nggak ibu dengar suara yang suara orang itu biasa aja tapi ibu dengarnya enak? Pernah nggak? Tapi ada sebaliknya, ini orang suaranya bagus tapi ngapa kuping sakit ya? Ada nggak begitu? Nah, kalau ibu harokatnya benar, hurufnya tepat di tempatnya, keluar sirnya. Saya nanya begitu di pakaian, ibu tahu sir? Tahu apa? Sir, gobang gosir weko. Lagunya Unyil di bawah. Ya, siap belajar ilmu Al-Qur, insya. Saya kalau ngomong, ibu harus kasih tahu. Saya kalau ceramah itu biasanya 5 menit. Ya, saya lihat jamaah 5 menit, saya lihat matanya. Kalau mereka gelisah, Bu, saya tahu diri, saya stop. Benar, saya nggak ngeliat jemaah gelisah, saya stop, Bu. Apalagi udah mulai walk. Tapi saya pernah ceramah, Bu, 2 jam. Jemaah nggak ada yang gelisah. Akhirnya saya gelisah sendirian. Sekarang udah jam berapa? Udah jam 11. Pikirannya udah ke jemuran, belum diangkat hujan. Insya Allah kita ketemu lagi. Biasanya berapa jam lo ceramah emang? Hah? 12. Saya tadi ngarep datang sebat dulu. Cuma ditanya Kiai Latif, Ustadz mau naik dulu apa ngopi dulu? Kan keder pilihan begitu. Masa ceramah sambil ngopi? Ya naik dulu dah gitu. Karena saya lihat ibu-ibu tadi udah pegel banget selawatan lama. Ya Bu ya, Quran, selawat, insya. Ayo, Quran, selawat ya tinggal. Quran, selawat, Quran terus saja. Ingin dicintai Allah, cintai ilmunya, cintai Qurannya. Ingin dicintai oleh Rasulullah, cintai sunnah, cintai lantunan selawatnya. Insya Allah. Kita doain Kiai Latif mudah-mudahan sehat, panjang umur, lancar usaha, berkah berlimpah hidupnya, dan kita yang jadi muridnya mudah-mudahan kebagian berkahnya. Yang belum berangkat haji bisa munggah haji, yang punya hutang beres hutangnya, yang anaknya belum soleh anak-anaknya, yang sekarang masih sendiri mudah-mudahan ketemu jodohnya, yang masih lama nyari jodoh belum ketemu bisa bagi-bagi lakinya. Agak ada yang aneh itu. Udah ya, cukup ya. Ingat ya Bu ya. Nah, nanti doa dari Kiai Latif sebagai sahibul majlis. Itu saja bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu mendatang. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Yakin mana? Lu sini di pojok ah. Maafin. Lama-lama mama. Takut karpet basah.